Alhamdulillah, terima kasih. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan sehat walafiat, kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama, sharing tentang Vedanta maupun meditasi bersama. Malam hari ini saya ingin sedikit sharing sebelum nanti ada sesi meditasi oleh Kak Zika atau Sradama. Nah, sharing saya ini terkait bagaimana sih ketika kita menjalani meditasi atau bahkan menjalani kehidupan sehari-hari, tapi dengan kesadaran Tuhan. Nah, untuk menjalani ini semua itu diperlukan yang namanya kekuatan konsentrasi. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang kekuatan konsentrasi. Nah, ada quote yang sangat menarik dari Swami Vivekananda yang mengatakan bahwa perbedaan orang yang biasa dan orang yang hebat itu terletak pada level konsentrasinya. Nah, ini penting teman-teman, bahwa orang itu bisa dikatakan hebat atau orang ini biasa-biasa saja itu bisa dilihat dari level konsentrasinya. Semakin dia itu konsentrasinya itu bagus, semakin dia itu konsisten dalam segala sesuatu, maka dia itu hebat. Dia itu pasti secara karir duniawi maupun juga perjalanan spiritualnya pasti juga hebat. Nah, ini kan peluang bagi kita semua, nggak ada bedanya satu dengan yang lain, karena perbedaan itu bagaimana kita sih mengendalikan diri kita, bagaimana konsentrasi kita itu kita jaga. Bahkan dalam quote yang lain, Swami Vivekananda juga mengatakan, kualitas hidupmu itu ditentukan oleh seberapa jauh konsentrasimu dan apa yang kamu konsentrasikan. Nah, ini jadi pembeda ya teman-teman, bahwa selama ini hidup kita itu benar-benar meditatif apa enggak? Konsentrasi kita itu benar-benar kita jaga apa? Karena hidup di zaman modern sekarang ini itu nggak mudah ternyata menjaga konsentrasi. Apalagi baru mau meditasi, itu kemudian pikiran sudah mulai datang, sudah mulai kemudian menyerang kita dan sebagainya. Nah, konsentrasi kita itu tuh kita pertaruhkan dalam hal apapun. Ya, tadi saya katakan orang hebat bisa sukses dalam dunianya itu tentunya juga tidak lepas dari fokus atau konsentrasinya terkait apa yang dilakukannya. Makanya kualitas hidup itu ditentukan oleh konsentrasimu itu seberapa jauh dan apa yang kamu konsentrasikan. Ini level konsentrasi dengan objek yang kamu konsentrasikan. Nah, sebelum kita bahas tentang konsentrasi, tentunya konsentrasi itu adalah pekerjaan pikiran. Nah, pikiran yang menjadi objek utama bahkan dalam Vedanta. Karena pikiran ini itu sebenarnya adalah jembatan. Jembatan antara dunia yang kita lihat secara material, indrawi itu, dengan dunia yang kita sebut sebagai spiritual. Tuhan atau kesadaran murni itu jembatannya adalah bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita. Makanya pikiran itu sering diterjemahkan dalam Vedanta itu sebagai kesadaran yang menampil dalam bentuk objek-objek pikiran atau thought. Ide, ingatan, gagasan, dan sebagainya itu kan sebenarnya tampilan dari kesadaran kita. Tapi jarang kita menyadari bahwa yang menampil itu adalah kesadaran kita. Seringnya kita itu justru malah attach atau terikat oleh tampilan-tampilan pikiran itu, dan kita nggak menyadari bahwa kita punya kekuatan kontrol. Kita punya kesadaran yang bisa mengontrol pikiran-pikiran yang liar itu, pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Ya, justru intinya itu di sini. Makanya Vedanta itu fokusnya, salah satu fokusnya itu benar-benar melihat dan mengamati bagaimana sih gerak pikiran kita itu. Nah, kalau teman-teman belum paham tentang konten-konten pikiran atau fakultas-fakultas pikiran, kita bisa mereview lagi bahwa dalam pikiran kita itu ada akal yang kita bisa gunakan untuk berpikir, mengkorelasikan dari satu objek ke objek yang lain, menilai dari satu objek ke objek yang lain.
pikiran kita juga bisa memproduksi daya kekuatan yang namanya imajinasi. Pikiran kita juga ada memori-memori, perasaan-perasaan, data-data indera yang kita serap oleh indera kita. Dalam pikiran kita juga ada keinginan-keinginan atau nafsu dan juga intuisi. Semua ini tuh membentuk pikiran kita. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai pikiran. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ternyata pikiran ini itu ambigu. Kenapa saya sebut ambigu? Karena pikiran di satu sisi itu bisa meninggikan derajat kemanusiaan kita, ya kan? Perbedaan makhluk-makhluk lain dengan perbedaan kita sebagai manusia itu terletak di sini, di pikiran. Karena kalau kita baca bukunya Swami Vivekananda itu, seluruh makhluk hidup itu bergerak pengen itu menuju ke kesempurnaan. Dan evolusi kesempurnaan puncak dalam sebuah makhluk itu adalah terletak dalam kemanusiaan itu. Jadi manusia yang punya pikiran itu membedakan dirinya dengan makhluk yang lain. Nah, pikiran ini harusnya meninggikan derajat kita sebagai manusia. Perbedaan manusia dengan hewan itu ditentukan oleh pikirannya. Tapi sekaligus pikiran yang nggak bisa dikontrol, pikiran yang nggak bisa dipegang, itu justru akan merendahkan kemanusiaan kita serendah-rendahnya. Jadi ada dua aspek itu, ada ambiguitas itu yang saya sebut ambigu. Karena satu sisi bisa meninggikan, karena satu sisi juga bisa merendahkan serendah-rendahnya. Kalau kita familiar dengan Al-Quran, mungkin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sudah benar-benar meninggikan manusia di atas makhluk yang lain. Tapi summa radadnahu asfala safilin. Manusia juga bisa direndahkan serendah-rendahnya. Karena dia tidak mengetahui keluhuran dirinya. Dia tidak mengetahui jati dirinya. Pikiran. Ya, jangan salah paham bahwa pikiran kita itu tidak satu aspek aja yang mengunggulkan manusia, enggak, tapi juga merendahkan manusia. Nah, kuncinya adalah karena pikiran ini terletak di tengah-tengah antara spiritual dan antara yang material, maka pikiran ini sebenarnya adalah dunia penghubung antara dunia fisik dan dunia spiritual. Nah, ini menjadi penting. Dan kuncinya lagi, bagaimana kita mengontrol pikiran kita sehingga kita tidak diperbudak oleh pikiran kita sendiri, kita tidak diperbudak oleh imajinasi kita sendiri, kita tidak diperbudak oleh emosi kita sendiri, kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri. Semua itu ada dalam pikiran. Nah, selanjutnya adalah bagaimana realitas sekarang dalam dunia modern. Kalau teman-teman pernah nonton film Social Dilemma, itu pasti mulai sadar bahwa ternyata dalam dunia modern kita yang katanya sudah mulai canggih, banyak sekali segala sesuatu kita selesaikan dalam dunia digital kita, internet kita bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Ternyata secara tidak sadar, fokus perhatian kita, fokus pikiran kita ternyata tanpa kita sadar itu dikendalikan. Kalau teman-teman nonton itu, apa yang kita akses dalam media sosial kita, Facebook, kita kan nggak pernah bayar itu pakai Facebook, kita nggak pernah bayar pakai Instagram, kita nggak pernah bayar itu TikTok, kita nggak pernah bayar itu namanya YouTube. Tapi di balik itu ternyata bahwa mereka itu tidak menciptakan produk khusus yang ditawarkan untuk kita, tapi ternyata dalam film itu diceritakan dia menjadikan manusia, perhatian kita, fokus kita lah sebagai produk mereka. Apa yang dilakukan mereka adalah bagaimana menggrab atau menarik perhatian kita selama mungkin dalam medsos tersebut. Sehingga di dalam medsos itu kita bisa dimasukin apapun, dimasukin konten-konten yang sesuai dengan habit dan keinginan kita. Dan itu kalau kita perhatikan saat kita ngeklik satu konten di YouTube, di Instagram maupun di sosial media yang lain, ternyata ada algoritma yang kemudian menyodori sesuatu yang serupa yang kita biasa inginkan itu. Nah, itu kan sebenarnya perhatian kita lah yang dijadikan produk. Nah, ini mengerikan karena begitu pikiran itu sudah mulai digrab atau sudah mulai ditarik oleh
eh, teknologi, dan di balik teknologi itu ada orang yang memang bikin algoritmanya, akhirnya kita mau nggak mau membelanjakan waktu kita, membelanjakan pikiran kita, membelanjakan perhatian kita, fokus ke medsos, fokus ke YouTube, fokus ke apapun yang ada di dunia digital itu, sampai akhirnya kita lupa. Nah, kalau kita lupa, itu kita akan dijejali atau kita akan dijadikan produk mereka, entah itu banyak sekali ya, iklan-iklan yang akhirnya tanpa kita sadari kita kayak mesin aja. Begitu kita tahu ini, pasti kita beli. Nggak ada yang namanya kemampuan reflektif berpikir, nggak ada yang namanya pertimbangan nalar, nggak ada yang namanya pertimbangan hati dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya menyedot kita dalam distraksi di dunia digital ini. Nah, makanya kita harus pahami kondisi dari pikiran kita. Dalam Vedanta dikatakan ada dua jenis kondisi pikiran. Kondisi pikiran yang sudah terlatih dan kondisi pikiran yang belum terlatih. Nah, bagaimana sih kondisi pikiran yang belum terlatih? Kondisi pikiran yang belum terlatih ini disebut sebagai wandering mind, ya, pikiran yang selalu mengembara. Karena banyak sekali sesuatu yang disaksikan di dalam pikirannya, akhirnya dia traveling dari satu pikiran ke pikiran yang lain, gak ada ujungnya, muter terus gitu. Nah, pikiran yang selalu mengembara ini berisik, selalu berceloteh, lompat sana, lompat sini, selalu teralihkan dari satu pikiran ke pikiran yang lain, selalu mendistraksi kita, akhirnya nggak ada fokus, akhirnya nggak ada yang namanya intention, nggak ada yang namanya titik bagaimana kita itu memfokuskan diri, nggak ada. Nah, ini ditandai dengan cara constantly thinking, berpikir yang kayaknya terus-menerus, nggak ada selesainya, capek. Akhirnya anak-anak muda sekarang nyebut sebagai overthinking, pikiran muternya. Itu sebenarnya bukan mikir, tapi kepikiran terus, yang muter terus. Dan pikiran yang muter terus itu menjadi mechanically thinking, dan menjadi habitually thinking. Jadi kayak mekanik gitu. Jadi melihat apapun itu karena pikirannya itu sudah muter terus, overthinking, kemudian melakukan apapun itu kayak sudah didorong oleh hasrat berpikirnya yang kemudian ngejudge sesuatu dan kemudian yang lain-lain itu. Nah, dalam Vedanta ini disebut sebagai monkey mind, pikiran yang selalu mengembara, melompat-lompat, dan akhirnya nggak bisa dikontrol. Dan yang kedua adalah pikiran yang kita latih. Nah, latihannya Pak seperti apa? Ya, nanti kita ketika meditasi itu sebenarnya gambaran dari latihan pikiran. Nanti saya jelasin. Kalau kita meditasi itu sebenarnya apa sih yang kita lakukan di dalam meditasi itu? Nah, pikiran yang terlatih ini disebut sebagai reflective mind. Pikiran yang sudah reflektif, bisa merefleksikan dirinya, sudah bisa mengontrol dirinya. Nah, pikiran yang diarahkan dengan sadar. Nah, ini disebut juga dengan consciously thinking, jadi berpikir dengan sadar. Nah, ada istilah unik dalam Vedanta, kalau tadi itu monkey mind, pikiran yang tidak terkontrol, pikiran yang lompat sana lompat sini, kalau ini pikiran yang sudah calm, pikiran yang sudah benar-benar bisa mengontrol dirinya, itu disebut sebagai monk mind, ya kan? Yang kayak Sradama itu kan monk. Itu kenapa memakai pakaian yang berbeda itu hanya simbol bahwa kondisi pikiran itu sudah mulai cerah, dari putih kemudian menjadi orange gitu. Itu kan simbol kondisi pikiran. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah mulai, pikirannya itu sudah mulai bisa dikontrol, bisa kemudian punya cahaya itu apa belum? Nah, itu harus kita refleksikan diri kita masing-masing. Nah, dalam Vedanta, kita itu disadarkan kembali bahwa kamu bukanlah pikiran yang selalu lompat-lompat sana itu, pikiran yang selalu berceloteh sana, berceloteh sini, berisik, pikiran yang selalu mengembara dari satu pikiran ke pikiran lain. Tapi dalam Vedanta kita diajari bahwa kamu pengendali pikiranmu sendiri, kamu pengamat bagi pikiranmu sendiri. Bukan justru kamu yang dikendalikan. Karena ada power Tuhan yang tadi disebut oleh Mbak Novi.
bahwa apapun yang membuat kamu lemah dari sisi tubuh, dari sisi pikiran, dari sisi spiritual, itu harus ditolak. Kenapa harus ditolak? Karena ada kekuatan luar biasa di dalam diri kita, yaitu kekuatan Tuhan, bahwa kita bisa mengendalikan itu semua. Kalau kita lihat dalam literatur Islam itu disebut sebagai khalifah. Khalifah itu kan kita bisa memimpin, kita bisa mastery ourselves gitu. Kita bisa menjadi master dalam diri kita sendiri. Nah, itu kan jadi aneh kalau itu hanya sebagai slogan, tapi kita tidak praktekkan. Kita bisa memimpin diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan pikiran kita sendiri. Karena dalam Vedanta dikatakan aham brahmasmi, I am Brahman. Sejatinya diri saya, diriku, diri kita semua itu adalah kesadaran yang murni itu. Kesadaran yang sejati itu, kesadaran yang tidak bisa dikontrol oleh apapun, justru dialah yang mengontrol dan menciptakan semuanya. Nah, ini luar biasa pernyataan yang ada dalam Veda atau dalam Vedanta itu, bahwa dari awal kita itu diajarkan bahwa aham brahmasmi, I am Brahman. Aku adalah kesadaran yang murni itu, yang dengannya aku bisa mengendalikan apapun, termasuk pikiranku, termasuk hidupku, termasuk segala sesuatu yang saya bisa pilih. Itu luar biasa. Nah, sedikit lagi, karena waktunya nggak banyak. Nah, bagaimana sih prakteknya dalam meditasi? Kita bisa mengontrol pikiran kita bisa mengontrol apapun yang ada di ruang mental kita. Sebagaimana kita mau duduk meditasi, tahap-tahapnya itu satu, pertama, pikiran itu nggak bisa tanpa ada satu fokus. Makanya caranya adalah mengambil sesuatu untuk difokuskan. Entah itu kita sebut mantra, mantra tertentu. Dalam Islam mungkin mantranya itu Allah. Harus ada yang menjadi fokus dari pikiran kita. Harus ada, kalau enggak pikiran gelamjar kemana-mana. Harus ada satu mantra, atau Hari Krishna misalkan, atau dalam tradisi tertentu Om. Harus ada satu mantra. Atau kalau enggak mantra, bisa nafas. Nafas menjadi fokus dari pikiran kita. Ketika kita masih ingat, Sradama pernah mengatakan, coba amati ujung dari hidung ini, terus kemudian kita amati nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Itu artinya apa? Kita fokus pikiran kita pada satu objek, satu fokus gitu. Nah, kalau dalam Vedanta, di IVS ini, kita cenderung yang ketiga, yaitu memfokuskan pada hati. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kita disuruh megang tempat saat kalau kita jatuh cinta itu ada rasa deg-deg ser itu di mana? Di sini nih, di hati. Nah, itu harus difokuskan di situ. Karena kadang-kadang kalau orang fokusnya ke nafas atau fokusnya ke yang lain itu, kadang-kadang dia terpengaruh terkait nafasnya terus gitu Pak, sehingga nggak bisa lepas dari nafas. Kalau fokus kita ke hati, itu kita bisa kayak larutkan hati, itu kan ibarat kayak samudra yang luas. Apapun yang kita rasakan kita bisa larutkan ke dalam hati itu. Ada lagi yang memfokuskan pada satu titik, gambar-gambar yang sakral atau gambaran tentang Tuhan. Gambaran tentang Tuhan kalau dalam Islam itu mungkin bisa diwakili dengan nama. Fokus pada gambar alif, lam, lam, ha. Jadi ada satu gambar misalkan di depan kita, fokuskan aja pikiran kita ke satu objek itu, gambar itu. Catatannya adalah gambar sakral. Entah guru yang sudah mengalami realization itu juga boleh. Misalkan guru kita memang yang sudah punya kesadaran tinggi terkait Tuhan, itu juga bisa boleh kita pasang di situ. Tapi jangan gambar-gambar yang nggak sakral, gambar-gambar artis siapa kita pasang, ya justru malah mengkaburkan pikiran kita, malah kita ketarik di situ. Nah, satu, yang pertama itu harus kita fokuskan, karena pikiran itu butuh fokus, butuh ada perhatian ke satu objek. Dan yang kedua, saat kita sudah mulai memfokuskan diri melalui mantra misalkan, sudah mulai
baca mantra Om atau Allah. Semua indera kita sudah tutup semua untuk fokus ke dalam. Nah, biasanya yang kedua ini pasti terjadi. Distraksi atau gangguan pasti datang. Entah itu berupa pikiran-pikiran, berupa sensasi-sensasi, tiba-tiba kita garuk-garuk gatel, atau tiba-tiba ada tubuh kita yang nggak nyaman, kesemutan dan sebagainya. Pasti distraksi itu datang. Ada emosi-emosi, ada ingatan-ingatan masa lalu. Nah, ketika itu datang, nah, pikiran biasanya mulai ketarik, keganggu, dan bahkan bukan hanya keganggu, dia dibawa jauh mengembara. Biasanya begitu. Ketika pikiran itu ketarik itu, lakukan yang ketiga. Tarik lagi pikiran yang sudah jauh tadi, ditarik oleh pikiran-pikiran, emosi, sensasi, dan sebagainya itu, ditarik bahkan jauh, kita tarik lagi pikiran yang sudah jauh itu dengan mantra lagi. Allah atau Om atau Hari Krishna. Nah, mantra itu atau nafas itu untuk calling back. Jadi untuk memanggil kembali biar dia itu pikiran kita itu fokus lagi gitu. Kalau nggak gitu, kita ke bawah ketarik terus. Makanya kalau teman-teman juga mempraktikkan dalam sholat, sama aja ketika kita Allahu Akbar juga, pikiran kita langsung ditarik ke sana kemari oleh pikiran-pikiran. Nah, mantra itu tugasnya itu untuk memfokuskan kembali atau menarik kembali pikiran yang sudah jauh ditarik gitu. Nafas, kalau kita fokusnya pada nafas, ketika pikiran udah jauh itu, balik lagi. Pikiran itu untuk menarik kembali pikiran yang sudah ditarik jauh itu. Nah, gambar sakral atau hati juga ditepuk untuk mengembalikan pikiran kita yang jauh ditarik itu. Dari pikiran yang sudah mengembara tadi, jauh tadi. Nah, dari sini kita mulai sadar bahwa ternyata meditasi itu tidak mudah. Halangannya atau distraksinya itu macam-macam tergantung tendensi teman-teman. Kalau kita dalam IVS ini, Sradama juga ngasih tips biasanya. Kalau habis meditasi, coba apa yang muncul di pikiranmu tadi ketarik kemana pun, tulis biasanya. Ada journaling. Ditulis, ketika ditulis itu kan memperlihatkan tendensi pikiran kita biasanya kemana. Nah, itulah PR kita. Nah, semakin ditulis nanti ketika praktek meditasi lagi, masih mengganggu nggak ya apa yang tadi tendensi pikiran saya tulis tadi? Nah, ketika sudah nggak mulai mengganggu, berarti kita sudah lolos dari distraksi itu. Tapi jangan khawatir, distraksi lain pasti ganggu lagi, pasti narik lagi. Dan itu pasti. Sampai kemudian yang terjadi adalah yang nomor 4. Pikiran kemudian ketika kita sudah mulai mengamati, kita dibawa, ditarik, kemudian kita balik lagi dengan mantra atau dengan nafas atau dengan hati itu. Ditarik lagi, kita mengamati. Akhirnya yang terjadi adalah yang keempat. Pikiran kita sudah mulai terlatih memperhatikan gangguan-gangguan atau distraksi dan juga terlatih untuk menarik kembali. Nah, itu penting teman-teman. Yang keempat ini penting. Karena kalau kita nggak praktekkan meditasi, kita kan akhirnya nggak terlatih. Apa yang selalu mengganggu saya, misalkan tiba-tiba dari meditasi itu datanglah itu, wah, utang saya kok makin kelihatan ya saat meditasi, misalkan gitu. Nah, itu bahaya itu. Nah, yang keempat ini penting. Kenapa harus continue dalam meditasi, harus kemudian dipraktekkan terus-menerus? Karena biar kita itu benar-benar aware, benar-benar kalau dalam bahasa agamanya itu takwa. Kita itu benar-benar ada kesadaran yang fokus untuk memperhatikan gangguan atau distraksi, dan juga kita mempunyai kemampuan untuk comeback atau menarik perhatian kita kembali dari pikiran yang dibawa itu. Nah, semakin kita itu terlatih dalam mempertahankan fokus itu, maka yang terjadi adalah kelima. Akhirnya, terhadap distraksi apapun yang muncul, sekecil apapun kita sensitif. Nah, pikiran yang sedikit mau apa ya, mau nongol gitu, kita udah mulai
mau ngapain lo, mau ganggu pikiranku lagi. Nah itu kan akhirnya kita benar-benar sensitif. Kayak kita misalkan tiap hari itu nyapu, nyapu itu ibaratnya meditasi. Kita nyapu ada kotoran sedikit pun, kalau kita biasa nyapu itu kotoran dikit itu kelihatan. Nah itu kan yang terjadi saat kita mempraktekkan meditasi. Nah akhirnya apa? Kita fokusnya mulai dari awal meditasi itu cuma 15 menit aja udah gelisah. Akhirnya ketika kita mulai terlatih melihat gangguan dan bisa menarik perhatian kita lagi, akhirnya apa? Meditasi kita lama-kelamaan bisa panjang, fokus kita bisa lebih lama. Itu yang keempat. Nah, kalau pikiran kita sudah mulai hening, mulai bisa calm, yang terjadi adalah yang keempat itu. Pikiran ketika sudah hening, sudah silent, sudah no mind, pikiran itu sudah nggak mengganggu lagi, itulah yang kita sebut sebagai pikiran yang murni. Ketika pikiran murni ini, kekuatan Tuhan itu hadir. Kekuatan Tuhan itu luar biasa, itu menginspirasi, bahkan mengantusiasi diri kita. Diri kita pasti semangat. Yang tadi dikatakan Mbak Novi itu benar. Bahwa asli dari diri kita itu powerful. Asli dari diri kita itu sangat cerdas. Asli dari diri kita itu full of knowledge. Tapi kenapa kita itu nggak cerdas? Kenapa kita itu males-malesan ketika? Karena apa? Banyak sekali pikiran-pikiran yang menghanyutkan kita dan membuat kita itu jauh. Nah, kalau dalam bahasa agamanya ini disebut sebagai mukorobah. Kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Karena itulah fitrah. Dan kalau kita sudah murni, yang terjadi adalah yang keenam, unattachment. Unattachment itu kita mau melihat apapun, kita itu gak gampang nemplok gitu, kayak permen karet. Kita itu bisa memisahkan diri. Saya yang sadar dan saya mengamati objek-objek itu. Nah, itu penting teman-teman. Jadi, ketika kita mau ngomong sama siapapun, akhirnya apa? Fokus. Kita mau belajar apapun, fokus. Karena apa? Pikiran kita nggak liar, nggak attach pada sesuatu yang lain di luar itu. Kalau pikiran kita sudah unattachment itu, yang terjadi adalah yang ketujuh. Akhirnya, kita itu hadir secara penuh di sini dan sekarang ini. Present moment, kehadiran kita itu sebagai kehadiran sang kesadaran murni itu sendiri. Kehadiran kita itu yang kayak Nabi Muhammad itu, atau Yesus, atau Buddha, atau yang lain-lain, atau Sri Ramakrishna dan sebagainya. Dia ketika hadir itu benar-benar dengan kesadaran yang full, kesadaran yang murni, yang powerful itu. Nah, ini kan efek ketika kita melatih dan membina diri melalui mengontrol pikiran atau kita sebut sebagai meditasi. Makanya meditasi itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sulit. Itu butuh dilatih, butuh dilatih. Nggak ada sesuatu yang mudah tanpa latihan. Nah, itu mungkin dari saya. Nanti kalau ada sedikit pertanyaan bisa sharing-sharing sebelum nanti dilanjutkan meditasi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Silakan.